Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran sosiologi. Minggu kemarin, kita telah mempelajari tentang interaksi sosial, mulai dari definisinya, lalu ada syarat-syarat interaksi sosial, dan juga faktor pendorong interaksi sosial. Walaupun belum selesai semuanya ya, yang bagian faktor pendorong interaksi sosial. Nanti Ya, setelah kita mempelajari tentang faktor-faktor pendorong dari interaksi sosial, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk apa sih kita mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial? Ya, karena setiap hari kita itu melakukan interaksi sosial. Kapanpun, dimanapun, kita pasti selalu melakukan interaksi sosial karena kita adalah makhluk sosial. Ketika kita bisa memahami ternyata kita sedang melakukan bentuk interaksi sosial yang mana, bentuk interaksi sosial yang seperti apa, kita akan lebih bisa memaknai interaksi sosial kita dan bisa menggunakan interaksi sosial itu untuk mencapai apapun tujuan kita. Ini adalah kegunaan praktis dari belajar tentang interaksi sosial sebenarnya. Yang pertama, bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Gilin itu ada dua, yaitu pertama asosiatif, yang kedua adalah disosiatif. Untuk interaksi sosial asosiatif sendiri, yaitu bentuk interaksi yang mengarah pada persatuan dan integrasi sosial. Jadi bentuk interaksinya itu mengarah kepada persatuan, kepada integrasi, kepada keharmonisan gitu. Nah, contohnya ini ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, dan ada akulturasi. Penjelasan lebih lanjutnya seperti apa nanti kita akan bahas. Yang kedua, bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yaitu bentuk interaksi yang mengarah kepada perlawanan, perpecahan, pertikaian, seperti itu. Nah, ini ada 3 bentuk. Menurut Gilin, yang pertama adalah persaingan, yang kedua adalah kontravensi, dan yang ketiga adalah pertentangan. Kita akan masuk ke bentuk interaksi yang pertama dulu nih, yang asosiatif. Bentuk interaksi asosiatif yang akan kita bahas adalah dua hal pertama ini, yaitu kerjasama dan akomodasi. Nah, kerjasama dan akomodasi ini mirip-mirip teman-teman. Contoh dari kerjasama adalah kerukunan atau gotong royong, bargaining, kooptasi, koalisi, joint venture. Akomodasi contohnya ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lainnya yang ada di buku kalian. Nah, ini ada kemiripan antara kerjasama dan akomodasi. Sama-sama menuju ke suatu titik di mana dua kelompok atau dua individu yang menjadi suatu kesatuan gitu. Cuma ada perbedaannya sedikit nih. Untuk itu, untuk mencari tahu perbedaannya seperti apa, teman-teman silahkan pelajari dan baca sekarang juga tentang kerjasama dan akomodasi. Mulai dari pengertiannya, lalu pengertian dari contoh-contohnya, sehingga kalian bisa menyimpulkan nih, kerjasama itu seperti apa, sedangkan akomodasi seperti apa. Silahkan di pause dulu videonya dan mencari tahu di buku kalian masing-masing. Saya beri waktu 10 menit untuk mencari tahu. Lalu setelah membaca-baca dan mencari tahu, kembalilah menonton video berikut ini. Nah, bagaimana? Sudah menemukan perbedaannya? Nah, perbedaannya ada di sini, teman-teman. Untuk kerjasama, itu adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama dan persatuan sosial. Jadi dilakukan dari awal gitu. Dari awal memang saling bersepakat untuk mencapai tujuannya bersama-sama dan bergabung gitu lah ya. Sedangkan akomodasi itu tadinya sesuatu yang beda arah gitu, atau sesuatu yang konflik, atau sesuatu yang terjadi pertentangan, tetapi ingin diselesaikan dan mengembalikan situasi konflik tersebut menjadi suatu keselarasan kembali.
Itulah bentuk dari akomodasi. Bedanya akomodasi dan kerjasama cukup bisa dimengerti ya teman-teman ya. Setelah kerjasama dan akomodasi, kita akan bersama-sama mempelajari tentang bentuk interaksi sosial yang asosiatif lainnya, yaitu asimilasi dan akulturasi. Nah, kalau saya menyimpulkan dan membayangkan asimilasi dan akulturasi adalah seperti ini. Untuk asimilasi, kotak ditambah segitiga sama dengan lingkaran. Sedangkan untuk akulturasi, kotak ditambah segitiga sama dengan bentuk rumah. Nah, kesimpulan ini tentunya tidak saya dapatkan langsung kesimpulan seperti ini. Ada proses di mana saya mempelajari sehingga saya bisa menyimpulkan dan mendefinisikan asimilasi dan akulturasi seperti ini. Nah, silahkan teman-teman membaca dan mempelajari asimilasi dan akulturasi, boleh di buku paket, boleh di modul, boleh di internet. Sehingga apakah benar nih kesimpulan yang saya sampaikan itu mengenai asimilasi dan akulturasi itu seperti ini, dan apa maksud dari kesimpulan ini? Silahkan cari tahu, pause video ini dan mencari tahu selama 10 menit mulai dari sekarang. Setelah kalian mencari tahu, kalian tentunya juga akan sepaham dengan kesimpulan ini karena definisi asimilasi dan akulturasi sendiri itu seperti ini. Asimilasi, dua budaya antar kelompok yang saling menyesuaikan sehingga merubah masing-masing budaya menjadi bentuk budaya baru gitu. Yang corak-corak budayanya itu sudah berbeda dari dua sumber budaya yang berbeda tadi. Untuk contohnya, silahkan kalian cari tahu dan cari di sekitar kalian apa bentuk contoh dari asimilasi. Sedangkan definisi akulturasi itu menggabungkan dua budaya yang berbeda, tetapi masing-masing corak budaya masih terlihat. Itulah kenapa di sini contoh gambar rumus kesimpulan dari akulturasi adalah kotak ditambah segitiga jadi bentuk rumah. Menjadi bentuk yang baru, tetapi corak dari dua budaya ini masih terlihat. Di bagian atas ini adalah corak segitiga, di bagian bawah dasarnya itu adalah corak kotak gitu. Sedangkan kalau asimilasi tadi kan kotak ditambah segitiga sama dengan lingkaran, benar-benar bentuk yang baru karena mereka saling menyesuaikan, saling mengkompromikan budayanya sehingga budaya mereka sendiri sudah mulai melebur menjadi satu budaya yang sama. Bentuk interaksi sosial selanjutnya yang disosiatif nih. Setelah yang asosiatif sudah kita selesai pelajari, yang selanjutnya adalah interaksi sosial yang disosiatif. Atau tadi apa? Masih ingat? Bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, mengarah kepada pertentangan, mengarah kepada sesuatu yang bersifat konflik gitu. Bentuk yang pertama yang paling dasar adalah persaingan. Persaingan adalah sebuah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Tetapi sumber daya yang dituju itu terbatas. Persaingan itu ada di sekitar kita dalam bentuk apapun ya. Banyak sekali, kalian juga pasti mengalami banyak persaingan. Persaingan ada ya karena kita sama-sama punya tujuan tertentu, tapi tujuan itu tidak bisa semua orang miliki gitu. Contoh paling sederhana ranking lah. Ketika kita sama-sama menginginkan ranking 1, tetapi ranking 1 kan tidak mungkin banyak ya. Ranking 1 ya cuma 1, bisa jadi 2 lah gitu ya, sama-sama ranking 1 nilainya sama. Tetapi terbatas gitu untuk si posisi ranking 1 itu. Mau nggak mau kita akan melakukan persaingan gitu. Persaingan, entah itu persaingan secara sehat ataupun tidak sehat gitu. Nah, setelah persaingan terjadi, ketika itu mengarah ke sesuatu yang tidak sehat, itu biasanya akan meningkat menjadi kontravensi, yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif yang lain, yaitu yang pengertiannya adalah ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka, kebencian, prasangka,
Setelah saling bersaing, mulai ada rasa tidak suka, ada rasa benci, ada prasangka. Wah, jangan-jangan dia peringkatnya tinggi karena nyontek tuh. Wah, padahal tugasnya copy paste tuh, kok bisa peringkatnya tinggi. Itu mulai terjadi, mulai muncul, tapi masih dipendam dalam diri. Ketika itu keluar, sehingga terinteraksikan dengan lawan saingnya, bisa jadi terjadi bentuk interaksi sosial selanjutnya, yaitu pertentangan, yang definisinya memperjuangkan tujuan pribadi ataupun tujuan kelompoknya dengan menentang lawan dengan cara tertentu. Bisa dengan ya cara-cara yang kontraproduktif lah ya, sehingga terjadi sebuah konflik atau pertentangan. Oke, cukup sekian materi hari ini. Lumayan padat dan banyak materi yang kita diskusikan bersama. Semoga kalian bisa memahami dan menemukan contoh-contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari sambil membayangkan, oh ini nih bentuk disosiatif yang konflik. Oh ini nih saya sedang merasakan kontravensi, ataupun oh ini bentuk kerjasama yang apa gitu, atau bentuk akomodasi yang mediasi, bentuk akomodasi yang toleransi. Silahkan kalian latih dengan melihat keadaan sekitar, kondisi sekitar, dan mengaitkannya dengan teori-teori atau materi-materi yang sudah kita pelajari di pelajaran sosiologi. Terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa untuk mengumpulkan bukti belajarnya berupa foto ke GC sesuai dengan ketentuan di mana saja tadi ya ada tulisan selfie di sini atau foto sedang apa gitu. Itu silahkan dilakukan untuk bukti pembelajaran hari ini kalian lakukan. Tugasnya cuma itu saja, tidak ada mengerangkum ataupun soal ataupun tugas lainnya. Cukup membuktikan bahwa kalian sudah melaksanakan pembelajaran yang saya bimbing dengan video ini dengan baik pada hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.